Dan kontroversi ini ada dua sudut pandang, dan gue selalu stand dari awal kemarin si Empang masalah sama Elite ya. Gue selalu stand si Empang ini memang anjing sih sebenarnya. Just Talk Wrestling kali ini akhirnya setelah berapa, gue bisa bilang berapa bulan ya, terakhir gue Just Talk Wrestling itu malah live di Instagramnya Wrestling Universe Indonesia. Dan gue kayaknya bakalan, ini topik yang sangat seru menurut gue untuk dibahas. Tadinya gue pengen live tapi waktunya mungkin gak sempet, jadi gue mau bahas ini khusus di YouTube aja, soal si Empang yang akhirnya dipecat sama AEW. eh dan gua sangat terima kasih Tony Khan, akhirnya lu bisa menjadi pria yang bertanggung jawab atas company lu gitu. Buat lu yang nggak tahu, gua rekap sedikit. Jadi si Empang itu balik ke wrestling, dunia wrestling itu Agustus 2021 di AEW Rampage waktu itu di Chicago. Dan menurut gue lumayan lumayan wah lah beritanya, si Empang balik, wah edan banget. Saat akhirnya dia feud di sana, beberapa kali feud sama Darby Allin, sama sama siapa lagi ya, Hangman Adam Page, dan menang AEW World Champion sama John Moxley. Sempet juga si Empang itu kalau nggak salah waktu pas lawan John Moxley 2022 itu apa sebutannya ya, squash match sama John Moxley, sebentar match. Dan gue lupa di All Out apa IW All Out, si Empang lawan John Moxley, si Empang menang. Di interviewnya terus dia ngomong, banyak ngomong lah, intinya dia nggak suka sama company, sorry bukan nggak suka sama, nggak suka ada orang, nggak, dia nggak suka di beberapa orang di belakang layar, termasuk dia menyinggung, katanya menyinggung sama Elite gitu. Nah terus di situ dia berantem sama di Elite, Kenny Omega sama Young Bucks. Terus dia dan Johnny Ace, ngelawan dia dan Johnny Ace di backstage sempat ribut. Mereka berlima, Johnny Ace yang kasihan sebenarnya dipecat, Kenny Omega dan Young Bucks di sama kayak si Ampang di suspend, yang si Kenny Omega sama Young Bucks duluan. Terus si Ampang baru ada pas AEW Coalition kalau nggak salah, dia baru tahun ini baru suspendnya di lifted. Terus ya udah gitu, dari sana akhirnya si Empang mulai baik lagi, yang Bucks sama si Kenny Omega di Dynamite, si AEW Coalition di hari Sabtu. Sabtu ya, benar Sabtu. Menurut gue cukup aneh karena seorang yang nggak begitu besar juga namanya, seperti si Empang, yang banyak juga orang nggak suka, dikasih spot berlebih gitu deh sama seorang bos Tony Khan. Dari situ sempat ada kontroversi lagi soal si Empang, karena si Empang juga udah mulai emang rese di orangnya. Terus Tony Khan, jadi dia tuh sempat ada gosip kalau Tony Khan tuh yang terlalu big fan of si Empang. Terus di belakang layar, di sebutannya buat AEW apa ya, di kalau di WWE kan guerrilla position gitu, yang di tempat produksinya, dia si Tony sempat ada gosip yang Tony Khan yang wah tepuk tangan gitu pas si Empang sebelum ini. Terus si Empang katanya gosipnya gitu, sementara roster lain lihat, apaan sih lu, kok lu ini banget. Terus kayak dia tuh terlalu kayak, karena dia bos, terus dia kok lu terlalu menganak maskan si orang ini gitu. Si yang lain kayak cringe kan, kayak apaan sih lu, kalau si Empang dia kayak begitu di belakang layar, gosipnya kayak gitu. Dan puncaknya kemarin di AEW All In di London, dia sempat berantem sama Jack Perry, yaitu siapa namanya tuh, Jungle Boy. Beberapa minggu sebelumnya tuh sempat ada ini, karena Jack Perry, pokoknya sempat ada argumen di belakang layar. Terus kemarin si Jack Perry, gua nggak tahu jelas masalah, misalnya kayak katanya si Empang ngelarang untuk pakai gelas beneran. Terus si Jack Perry juga, this is the real glass gitu gitulah, pokoknya kayak kayak vape gitu, this is the real, we using a real glass gitu tuh. Padahal di Coalition
nyuruh ngelarang untuk real guys. Gue nggak belum paham juga konteksnya. Terus you have a problem with me kata si Emang pas Jack Perry udah beres. Akhirnya mereka berantem, yang misahin Samuajo kata sebelum si Empang wrestle Samuajo. Terus akhirnya si Empang eh udah berantem gitu. Terus nah gosip yang terbaru adalah dia sampai ke si Tony Khan ngomong, bukan ngomong, jadi lebih dia ngomongin ke Tony Khan gitu, yang pokoknya fuck lah tempat ini, I quit gitu-gitu, sampai dia juga kayak ngeludah gitu, tapi bukan ngeludahin Tony Khan, sampai cuah gitu gitulah, gosipnya kayak gitu gitu di belakang layar. Dan kontroversi ini ada dua sudut pandang, dan gue selalu stand dari awal kemarin si Empang masalah sama Elite ya. Gue selalu stand si Empang ini memang anjing sih sebenarnya. Sorry kalau gue kasar, tapi karena lu kalau bermasalah sama, dan ini juga Chris Jericho bilang si Empang is a cancer of pro wrestling. Seth Rollins juga bilang lu tuh cancer aja karena lu asshole apa segala macam. Terserah lu mau suka sama si Empang, mau statement gue bilang kalau gue ini pang hater, which is iya sekarang gitu, karena gue sih zaman dulu waktu si Empang muncul di tahun 2021, sorry 2011 yang dia pakai mic-nya itu, menurut gue merubah landscape dari pro wrestling, dari yang enggak, yang boring atau John Cena aja, terus jadi dia beberapa kali itu jadi wah, jadi kelihatan, dan dia keluar di 2014 ngerubah, jadi tadinya gosipnya bukan Daniel Bryan yang menang yang jadi main event WrestleMania, terus jadi Daniel Bryan. Itu menurut gue cukup merubah landscape pro wrestling. Tapi pas di 2021 di 2022 dia berantem di backstage, menurut gue ini aneh gitu. Ada dua kubu yang bilang si Emang tuh sebenarnya baik. Tuh lihat-lihat aja legend-legend pada respect sama dia. Iya, legend respect sama dia karena dia tidak, si legend-legend ini tidak bekerja lagi di dunia pro wrestling, cuma saya gitu doang. Ya lu kalau sekarang ketemu si Empang salaman minta foto, mungkin aja lu dikasih, mungkin aja dia enggak. Tapi yang jelas si Empang tuh secara human tidak seperti Brock Lesnar, yang Brock Lesnar aja lu bisa lihat di Google, di YouTube, dia nggak suka banget sama anak kecil, ada ibu-ibu mintain foto, mau minta foto sama tanda tangan buat dia ke Brock Lesnar. Brock Lesnar no, sampai anaknya nangis gitu, yang can you take a picture, no, oh my son is crying, I don't care, kayak gitu loh. Jadi as a human being emang mungkin beda, tapi as a professional menurut gue si Empang tuh emang, gue nggak tahu sih apakah si Empang asshole juga yang itu di belakang layar, tapi nggak tahu. Tapi eh, orang yang cukup dua company besar, WWE dan AEW, dan dia bermasalah, menurut gue dia yang masalah gitu. Bukannya lagi kita bisa dulu menyalahkan Triple H, Vince McMahon kayaknya emang anjing buat jadi bos gitu. Pas kita lihat Tony Khan sekarang, dan dari banyak orang yang kerja di sana, kayaknya aman-aman aja gitu. Kemarin ada statement Barbara Dudley di podcastnya, dia dibilang Jack Perry itu kayak kurang ajar, eh, kata si Barbara. Gue jujur nggak setuju. Gue nggak tahu ya, dia mungkin sudut pandang dari senior apa, kalau emang junior tuh bisa hormatin seniornya, iya iya aja apa gimana gitu. Tapi gue jujur sangat tidak setuju, karena Jack Perry ini di AEW udah lama, four pillar of AEW. Terus kalaupun dia emang bangsat gitu, emang anjing gitu si Jack Perry-nya, dia bakal bisa punya problem sama Jericho, bisa punya problem sama John Moxley, Bryan gitu, siapa lagi tuh, Castagnoli, banyak orang-orang di AEW yang senior yang lebih lama daripada dia, dan dia nggak punya masalah apa-apa sama itu. Terus sekarang ada si Empang, dan dia nggak direspek, nggak respect Pang, dan Pang nggak merasa dapat respect dari juniornya. Yang salah siapa? Dan dia si Empang punya masalah sama di Elite juga gitu. Jadi yang problem itu siapa? Yang cancer itu siapa? Jack Perry atau si Empang? Iya kan? Sekarang problemnya gitu. eh Terus sekarang banyak meme lagi yang wah si Empang bakalan balik di Chicago di Survivor Series. Gue sekarang jujur sangat tidak mengharapkan itu. WWE sangat bagus dan sangat bisa membuat new star tanpa si Empang.
gue sih selalu bilang ya, si Empang is a big star ya, dia ngejual merchandise di AEW iya, dia dulu gue percaya bahwa kayaknya WWE menghalangi John Cena gitu, sorry, menghalangi si Empang dari John Cena, karena si Empang top merchnya gitu. Tapi sebenarnya kalau gue dipikir, si Empang tuh tidak sebesar John Cena. Si Empang punya banyak pengikut ya, banyak, apa namanya tuh, banyak fansnya, banyak top merchnya iya, tapi si Empang kalau gue ibaratin, dia tuh cuma musisi indie doang. Dia bukan kelasnya pop atau mainstream. Dia tuh berasa dirinya dia itu bisa jadi lebih pop kayak layaknya John Cena gitu. Tapi menurut gua enggak, karena menurut gua kalau lu mau drawing money, lu harus bisa selevel kayak John Cena, Roman Reigns, Stone Cold, The Rock, dan itu bukan di punk gitu. Si Empang tuh cuma sekedar orang, pro wrestler yang ya udah gitu. Gua sih jujur emang dulu gua ngelihat John Cena tuh kayak overrated, kenapa dia lagi gitu, Teletubbies bajunya oranye kuning pink apalah. Tapi setelah gue lihat emang top face of the company ya John Cena gitu. Dia bisa yang sekarang kayak sekarang Roman Reigns, yang kayak dulu The Rock dan Stone Cold. Dan si Empang tuh bukan ada di level elite situnya, tapi ya di bawahnya masih oke lah. Dia merasa dia seperti itu, tapi dia bermasalah di backstage. Dia merasa dirinya Hulk Hogan, tapi sebenarnya dia tuh cuma, Marty Jannetty. Enggak juga sih, enggak selevel Marty Jannetty juga, tapi maksudnya dia enggak selevel Hulk Hogan lah. eh Gua sih sangat, dan yang gua kesal sama Tony Khan, dan dia lihat di apa namanya, di speechnya dia terakhir, dia apa harus mencat Ciampang. Dari kata-katanya lo bisa ngelihat sebenarnya dia tuh sangat menyayangkan, dari raut mukanya dan dari omongannya, dia tuh sebenarnya kayak orang yang ngefans sama orang tapi dia kecewa orang itu, dia dia bukan orang yang dia sukai gitu. Ya lu stick to fans aja, karena menurut gue sih ya, kalau Vince McMahon ini pasti udah beda gitu ya. Mungkin itu, mungkin si kondisi Pang sama, Tony Khan itu kayak sorry, Vince McMahon sama Hulk Hogan gitu zaman tahun 90-an. Lu bisa lihat di Dark Side of the Ring lah, soal karena Hulk Hogan dan si Vince kan nggak beda jauh umurnya, sama kayak si Empang dan Tony Khan kan nggak beda jauh gitu umurnya. Karena kalau Vince ngelihat si Empang kan kayak ngelihat anak kecil, sementara kalau si Empang sama ini kan kalian ngeliat umurnya ya mungkin lebih tua, tapi kan nggak beda-beda jauh banget gitu. Gue sih berharap, AEW sudah tidak mengontrak si Empang lagi mau bagaimanapun, karena benar kata Chris Jericho, cancer of pro wrestling. Bener juga kata Seth Rollins juga disebut kayak gitu. AEW better, dan lu kalau misalnya si Empang fans buat apa sih kayak kayak gitu, itu membahayakan coworker lu nyari-nyari ribut gitu. Ini pro wrestling gitu, bukan apa MMA atau tinju gitu. Lu kalau misalnya mau nyari-nyari ribut itu membahayakan coworker lu, sama kayak Tony Khan bilang, eh membatalkan banyak event juga kan. Tanya harusnya, kalau misalnya lu orang Chicago, nggak mungkin sih orang Chicago nonton video gue, tapi lu fans si Empang, tanya si Empang bakal feud sama Ricky Stark, bakal feud panjang, ternyata dia harus stop sekarang. Salah siapa? Salah Tony kan, nggak salah si Empang. Jadi kalau lu harus, fans si Empang, lu harus berpikir ya si Empang seperti ini karena si Empangnya sendiri. Dan kayaknya udahlah, kita nggak harus ngomongin si Empang, dan kayaknya ini gue nggak bakal ngomong si Empang lagi. Fuck si Empang, fuck you, karena udah, apa namanya, merusak si dunia pro wrestling gitu ya juga. Sampai ketemu di Just Talk Wrestling berikutnya.